Silakan bisa dinyalakan ya. Karena kita kan nggak lama ya di Zoom sampai pukul 9 ya maksimal. Karena Anda kan ada perkuliahan ya setelah ini. Betul? Betul. Perkuliahannya Zoom juga atau melalui offline? Zoom juga, Nas. Oh, baiklah. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. oke, terima kasih telah hadir mahasiswa semester 2 ya, mata kuliah promosi kesehatan kelas reguler 3 ya. Betul, Nas. Oke, di saya beberapa suara putus-putus ya, tapi semoga suara saya terdengar oleh kalian clear ya, tidak putus-putus ya. Di Oke. saya aman, Nas. Oke, tidak putus-putus ya suara saya? Di saya tidak. Oh, oke, baik. Terima kasih responnya. Saya izin untuk share screen. Oke. Oke, tampak di layar kalian? Sudah, Nas. Oke, terima kasih Andre. Oke, topik minggu ini untuk mata kuliah promosi kesehatan yaitu terkait dengan konsep model ya. Satu tingkat lebih sulit dibandingkan topik-topik di pertemuan sebelumnya ya. Ini adalah topik teori konsep yang pernah mungkin kalian dapatkan ya di falsafah keperawatan ya, ada teori-teori keperawatan. Nah, kita masuk di teori konsep model promosi kesehatan ya, atau health promotion model, dan ini akan masuk evaluasinya pada UTS minggu depan ya. Jadi nanti kalian akan mendapatkan soal kasus dan minggu depan nanti kalian akan diminta untuk menjawab ya sesuai kasus yang diberikan ya. Kasus ya soalnya bukan hafalan murni ya, jadi lebih ke aplikasi kasus ya, tidak keluar dari materi yang saya sampaikan pagi ini ya. Itu secara teori. Kalau secara praktik hari ini tidak ada penugasan yang disubmit via VLM ya. Sesuai dengan penugasan, maka yang saya lakukan adalah evaluasi melalui praktikum ya. Nanti ada praktik ya di Zoom simulasi dan kita lihat partisipasi aktif kalian gitu ya, memberikan feedback, komentar, pertanyaan atau saran. Dan selain itu juga saya minta Anda untuk mengumpulkan secara luring ya leaflet yang sudah dibuat. Ya, masing-masing dari kalian sudah membuat leaflet. Silakan dijawab atau diberi tanda. Sudah, Nas. Sudah, Nas. Baik. Ya. Ya. Oke, itu yang nanti dikumpulkan ya di meja saya. Saya minta tolong PJ praktik reguler 3 ya untuk mata kuliah Promkes bisa mengumpulkan hari ini atau maksimal besok ya di meja saya ya. Nah, kemudian jangan lupa tetap ada kompetensi praktikum ya, meskipun di Zoom nanti yang berkesempatan cuma beberapa mahasiswa, namun Anda bisa melakukan di luar Zoom ya, sesuai dengan praktik yang sudah dilakukan oleh kelas reguler 1 ya, reguler 2 gitu ya. Jadi tetap sama ya. Kalau ada kesulitan nanti Anda bisa bertanya ke saya di luar forum Zoom juga enggak apa-apa. Langsung ke ruangan juga enggak apa-apa. Gitu ya. Oke, sepakat ya? Sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan untuk topik 2 sebelum saya sampaikan? Tidak ada? Lanjut? Oke, baik. Nah, materi ini sebetulnya sudah saya unggah itu beberapa minggu ya yang lalu. Nah, jadi kalau Anda sering visit ya, sering mendatangi VLM, sering belajar melalui VLM, Anda tahu topik ini itu saya unggah sebelum topiknya Pak Sunarto bahkan ya.
Jadi sebelum minggu lalu itu sudah ada ya, jadi sudah siap lama sebetulnya ya. Jadi Anda bisa mempelajari jauh-jauh hari ya, karena materi ini memang bukan materi yang mudah dicerna ya. Terus kemudian menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris di dalam PPT ya, sehingga wajib ya bagi mahasiswa untuk mempelajari terlebih dahulu ya tentang histori gitu ya, sejarah dari model konsep promosi kesehatan ya sebelum Anda hadir di Zoom atau hadir perkuliahan secara luring, karena selama bulan puasa ini 1 jam pertemuan itu sebetulnya bukan lagi 50 menit ya, tapi 30 menit. Jadi kalau 2 SKS atau 2 jam pertemuan maka 2 kali 30 menit jadi 1 jam, dan itu sebetulnya cukup untuk diskusi saja ya, berbeda dengan yang sebelum puasa kita lebih lama ya di kelas, lebih lama kita berinteraksi ya, jadi waktunya lebih pendek ya per mata kuliah selama bulan puasa ya, itu ya. Jadi harapan saya Anda sudah membaca, sudah mempelajari ini ya, jadi sudah tidak kaget gitu ya tentang health promotion model ya. Oke, saya langsung saja ke materi. Jadi model promosi kesehatan itu sebetulnya banyak diperkenalkan oleh ilmuwan gitu ya, dengan background baik itu dokter, terus kemudian psikolog, terus kemudian health profesional yang lain ya, teman-teman di public health atau di kesehatan masyarakat, mereka juga punya model konsep promosi kesehatan. Nah, yang kita gunakan di bidang keilmuan nursing atau keperawatan itu adalah miliknya Nola J. Pender. Beliau seorang nurse educator ya. Jadi kalau yang sudah baca pasti sudah tahu ya beliau siapa. Beliau adalah seorang perawat dan beliau memang fokus interestnya adalah di promosi kesehatan ya. Dan beliau lebih banyak di ilmu perilaku ya, perilaku kesehatan pada remaja, terus kemudian konseling perilaku ya. Dan beliau berasal dari US ya, beliau mengembangkan HPM atau Health Promotion Model ini sudah lama, tahun 1982. Kalau sekarang 2023, maka banyak teori ini digunakan oleh peneliti-peneliti baru, digunakan oleh mahasiswa sebagai dasar pemberian asuhan keperawatan di komunitas gitu ya, atau dasar promosi kesehatan di komunitas dan juga di rumah sakit ya, ini menjadi dasar. Nah tentu dari 1982 sampai 2023 tidak tetap ya, ada perubahan ya, ada progres. Nah itu menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang health professional atau tenaga kesehatan untuk mengembangkan model konsep promosi kesehatan ini sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalau di US kan dia negara maju, tentu berbeda dengan negara berkembang ya seperti di Indonesia. Nah, tentu beberapa karakteristik, faktor yang mempengaruhi bisa jadi berbeda ya. Oke, dia menjelaskan juga terkait dengan definition of health gitu ya. Nah, ini adalah cikal bakal gitu ya, lahirnya HPM atau Health Promotion Model. Jadi merupakan integrasi antara ilmu keperawatan dengan ilmu perilaku ya, dilihat dari perspektif ilmu perilaku ya. Sehingga Anda mengetahui tidak cukup gitu ya ilmu keperawatan aja ya yang menjadi dasar bagi kalian untuk melakukan promosi kesehatan ya, baik itu pada klien sebagai individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Jadi harus tahu juga ya, punya sudut pandang terhadap ilmu perilaku ya. Oleh karena itu kenapa mungkin Anda tahu ya di promosi kesehatan ada 3 dosen ya dari background mental health ya atau keperawatan jiwa. Karena kita memang mempelajari ilmu perilaku itu lebih dalam ya dibandingkan dengan teman-teman di kompartemen keperawatan yang lain ya. Nah, dari situ ya. Jadi basic knowledge-nya adalah dari nursing dan juga behavioral science ya. Jadi tidak cukup hanya mempelajari tentang asuhan keperawatan ya, tapi Anda harus tahu tentu ya dari mulai assessment ya sampai ke evaluation, dari pengkajian sampai evaluasi keperawatan tentu harus sudah hatam gitu ya, harus sudah skillful gitu ya. Nah, kemudian Anda pelajari juga ilmu perilaku ya. Di sini sebetulnya kalau kita lihat background ilmu perilaku itu banyak dipelajari oleh teman-teman psikolog ya, teman-teman di psikologi ya, mereka mempelajari itu. Nah, kita juga harus belajar ya, teman-teman psikiater ya.
itu juga mempelajari lebih detail ya terkait dengan ilmu perilaku manusia ya, sehingga kita tahu how to persuade gitu ya, bagaimana sih cara kita itu persuasi gitu ya pada klien, pada keluarga, pada kelompok, pada masyarakat, sehingga mampu mempromot, mampu meningkatkan gitu ya status kesehatan mereka ya, tentu dengan berjalannya waktu gitu ya, tentu itu akan bisa dilakukan. Nah, ini adalah fokus dari knowledge pender, kita sebutnya pender gitu ya. Fokus dari model promosi kesehatan yang digagas oleh pender ya. Dia fokus pada faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi perilaku sehat sakit. Nah, ini Anda sudah belajar nih ya di mata kuliah psikososial dan budaya dalam keperawatan ya. Saya ingat ya, di semester 1 ya, Anda belajar ini dengan Bu Ike Nesdia ya, dengan Bu Ihda ya. Nah, diingat-ingat lagi ada perilaku sehat sakit gitu ya. Kapan seseorang itu mendeklar dirinya sebagai seorang pasien atau seseorang yang sakit gitu ya. Kapan kemudian seseorang mendeklar bahwa dirinya sehat kok gitu ya. Nah, itu menjadi fokus dari pender. Beliau melihat faktor-faktor apa saja yang tentu sifatnya personal ya, sifatnya itu individual ya, setiap orang tentu memiliki karakteristik yang berbeda, dan health promotion model ini menjadi guidance, menjadi sebuah panduan gitu untuk kita sebagai seorang perawat mengeksplor ya, mengeksplor apa aspek biopsikososio-spiritual. Nah, kalau dari kata eksplor, kata kunci eksplor sebetulnya dalam tahapan asuhan keperawatan, Anda melakukan di tahapan yang mana dari pengkajian sampai evaluasi? Silakan. Kira-kira Anda melakukan exploring biopsychosexual process itu di tahapan yang mana? Silakan, ada yang mau jawab? Isal? Karena yang ada di layar saya Isal. Silakan. Ada di mana tuh? When you have to explore this biopsychosocial Assessment. process. Di assessment, ya, di pengkajian ya. Oke, bagus ya. Jadi Anda melakukan ini adalah di pengkajian. Jadi jangan hanya berpikir, oh promosi kesehatan ini hanya ada di tahapan implementasi doang. Enggak. Ya, salah kalau seperti itu. Mungkin kalau yang baru berkenalan dengan promosi kesehatan, berpikirnya ini pragmatis gitu ya. Oh, oke. Jadi sebetulnya promkes itu kan hanya melakukan gitu ya, how to do gitu ya. Kita melakukan promosi dan ya that's all gitu ya, hanya itu saja. Enggak ya. Promosi kesehatan kalau berdasarkan konsep teorinya itu dia awalnya berasal dari exploring ya. Jadi mengeksplor dulu sebanyak-banyaknya aspek biopsikososio spiritual dari klien kita. Klien di sini artinya bisa individu, kelompok, keluarga maupun masyarakat ya, dalam skop yang lebih luas gitu ya. Dan ketika kita sudah melakukan itu, kita tahu karakteristiknya, karakteristik individu ya, terus kemudian experience atau pengalaman yang dimiliki oleh individu ya, dan juga behavior, specific cognition and affect. Jadi proses atau pola pikir ya, pola pikir seseorang, pola pikir masyarakat, pola pikir suatu keluarga atau suatu kelompok ya, dan juga affect gitu ya, perasaan ya, aspek afektif yang dimiliki oleh seseorang atau keluarga, kelompok maupun masyarakat ya di suatu wilayah. Nah, kemudian konsep utama yang lain dari HPM ini adalah behavior outcome. Jadi yang diharapkan memang perubahan perilaku ya, tapi tentu kita bertahap ya. Mengapa ini di nomor 3? Karena ada proses ya. Proses 1, proses kedua itu memang harus dijalani. We have to explore. Jadi Anda harus mengeksplorasi terlebih dahulu karakteristik individu ya. Ini yang digagas oleh pender ya. 3 ini saja. Nah, kemarin banyak sekali mahasiswa menyampaikan gitu ya, Bu, sebetulnya ini kan dasar saja. Iya, betul, ini dasar dan ini bisa berkembang ya, sejalan dengan perkembangan zaman gitu ya. 82 sampai 2023, aduh itu lebih dari 30 tahun gitu ya. Tentu ada perkembangan ya. Jadi boleh kalau kemudian major konsep dari health promotion yang
Pender ini dikembangkan gitu ya, dari 3 misalkan, kemudian berkembang konsep utamanya misalkan menjadi 5 atau 6 dengan melihat misalkan gitu ya healthcare facility, misalkan dilihat environmental karakteristik atau karakteristik lingkungan. Oh ternyata beda ya kalau di negara maju dengan di negara berkembang, akses promosi kesehatan menggunakan teknologi assisted ya, atau berbasis teknologi itu kalau di negara maju mudah, tapi kalau di Indonesia, kalau Anda profesi nanti Anda di Malang Selatan, ya jangankan promosi kesehatan gitu ya, saya saja untuk menghubungi kalian itu sudah tidak ada sinyal, ya. Untuk menghubungi kalian saja sulit gitu ya, apalagi ketika Anda mencoba misalkan menggunakan pendekatan teknologi gitu ya, teknologi assisted intervention gitu ya, untuk pasien yang berada di wilayah rural area atau wilayah Malang Selatan seperti Bantur ya, area-area sekitar Bantur itu tempat kalian profesi kan ya, Bulu Lawang gitu ya, beberapa wilayah yang pelosok itu nggak ada tower, nggak ada sinyal ya, internet akses itu inadequate gitu ya, nggak mumpuni. Nah itu Anda bisa analytical skill ya, analisis. Oh ya ternyata beda ya. Memang lahirnya HPM ini memang di negara maju, sedangkan kita mencoba mengadopsi gitu ya, dan mengadaptasi konsep model ini untuk diterapkan atau dikembangkan di negara berkembang seperti Indonesia gitu ya, yang mana setelah pandemi banyak sekali gitu ya sistem kesehatan yang mungkin mengalami pergeseran, yang awalnya nggak ada telemedicine sekarang sudah banyak gitu ya, telemedicine semuanya serba high tech gitu ya. Nah ada beberapa wilayah yang mungkin tidak bisa dijangkau. Nah ini menjadi satu titik kritis yang harus dipikirkan oleh kalian ya. Oleh karena itu mahasiswa kalau di negara berkembang itu cenderung kreatif ya, cenderung kreatif karena bagaimana Anda bisa memikirkan dan mengembangkan gitu ya model konsep promosi kesehatan yang bisa tetap dijalankan gitu ya, meskipun dengan keterbatasan yang ada ya. Makanya kalau di Indonesia mungkin fokusnya adalah lebih ke konten gitu ya, ke isi. Sedangkan cara beberapa tetap dilakukan secara konvensional ya. Sedangkan kalau di luar mungkin mengembangkan media ya, mengembangkan media promosi kesehatan yang banyak diakses di internet dan media sosial gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kita memang harus we have to realize gitu ya, kita harus menyadari kondisi beberapa mengalami keterbatasan internet akses gitu ya. Nah ini semoga menjadi trigger ya untuk kalian mengembangkan gitu ya satu inovasi berbasis budaya gitu ya, untuk tetap memberikan promosi kesehatan pada teman-teman ya, pada masyarakat ya, teman-teman ODGJ misalkan kalau Berida ya, yang ya tempatnya memang di tengah hutan gitu ya, memang jauh ya, tidak bisa kemudian mendapatkan akses ya dari teman-teman yang ada di rumah sakit jiwa, jauh juga dari rumah sakit umum ya, paling dekat itu pun puskesmas, jaraknya sekitar 20 km dari tempat tinggal mereka. Nah itu hal-hal seperti itu. Promosi kesehatan itu untuk semua, ya. Health promotion for all, ya. Kita tidak bisa membedakan ya bahwa health promotion hanya untuk mereka yang bisa diakses. Oh tidak, ya semuanya berhak mendapatkan health protection and health promotion, ya. Itu oke. Next, nah ini beberapa hal mungkin tidak perlu dipelajari lebih dalam ya, karena memang kompetensi yang ada di health promotion model itu masuk dalam middle range theory. Teori level tengah ya, yang ini banyak dipelajari oleh teman-teman di master ya, Master of Nursing atau di S2 ya. Oke, saya langsung saja ya. Oke, nah ini adalah beberapa perspektif atau sudut pandang dari health promotion model atau model promosi kesehatan. Yang pertama, bahwa individual seek to actively regulate their own behavior, bahwa seseorang itu sebetulnya mereka aktif loh untuk mengatur atau mengelola perilaku sehat sakit yang dia alami. Ya, jadi mereka juga punya their own behavior and their own decision. Mereka punya perilaku mereka sendiri yang we have to respect ya. Kita harus hormati dan hargai ya.
dan mereka juga punya keputusan ya atas apa yang akan mereka lakukan gitu. Jadi jangan sampai punya ekspektasi, misalkan Anda memberikan promosi kesehatan pada kelompok pengguna nikotin misalkan ya, atau perokok gitu ya. Terus kemudian Anda memiliki ekspektasi bahwa setelah beberapa kali pertemuan mereka akan mengurangi dosis rokoknya atau menghentikan perilaku merokoknya. Nah, itu tidak seperti itu ya. Mereka punya keputusan, mereka punya pertimbangan atas apa yang mereka lakukan ya. Jadi health promotion model ini mencoba untuk mengenali karakteristik person to person gitu ya. Bahwa mereka berkenalan dengan kita mungkin baru beberapa bulan gitu ya, mengetahui tentang hal ini baru beberapa bulan, sedangkan mereka experience smoking itu sudah berpuluh-puluh tahun gitu ya, dan mereka tentu memiliki pengalaman hal apa yang kemudian menyebabkan mereka sakit ya, atau kambuh bronkitisnya gitu ya, kemudian hal apa sih gitu yang kemudian mensupport health state atau mendukung kesehatan dia selama masa merokok yang berpuluh-puluh tahun itu. Nah, itu kita pelajari. Ya, kita pelajari lebih dalam ya. Jadi kayak deep qualitative research gitu ya, kayak penelitian kualitatif mendalam. Nah, mereka punya tuh pengalaman, mereka punya cara gitu ya, entah apapun itu ya, entah terapi komplementer, entah herbal medicine, whatever gitu ya. Nah, itu kita harus gali gitu ya. Jadi nggak serta-merta kita memberikan leaflet langsung menjelaskan bahwa rokok itu berbahaya gitu ya. Baru pertama kali kenal nih ya, baru pertama kali di minggu pertama profesi. Nah, itu nggak bisa yang seperti itu. We have to explore ya, kita harus gali ya lebih dalam terkait culture-nya juga. Jangan-jangan ini sudah turun-temurun lama misalkan, dan mereka sudah tahu ya how to avoid gitu ya, bagaimana cara mencegah kemudian sampai tidak kondisinya memburuk atau batuk atau bronkitis kambuh ya. Tentu mereka punya beberapa cara ya, and we do respect ya, kita hargai dan kita hormati ya, karena memang hal ini berkaitan dengan culture dan government policy ya, berkaitan dengan budaya dan juga kebijakan pemerintah. Kalau di beberapa negara maju mungkin ini dilarang gitu ya, tapi di Indonesia diizinkan. Nah, kita sebagai perawat yang memiliki wewenang ya, memiliki kompetensi juga, nanti Anda pada saat sudah menjadi seorang generalis nurse atau perawat generalis di puskesmas ya, sudah berdinas ya, mungkin sebagai ASN di pelosok gitu, Anda akan melihat gitu ya, culture ya, budaya beberapa daerah itu memang berbeda-beda ya, dan tentu dengan efforts atau usaha yang tentu berbeda-beda ya dari kalian untuk mempromot status kesehatan di setiap wilayah binaan kalian nanti bekerja ya. Itu oke. Next, yang kedua, individuals in all their biopsychosocial complexity interact with the environment, progressively transforming the environment and being transferred over time. Ya, jadi setiap individu itu tentu ya, dia memiliki semua aspek ya, biopsikososial, dan itu kompleks. Mereka juga berinteraksi dengan lingkungan ya, dan tentu mereka akan berubah ya, berubah. Apa yang tidak berubah? Yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri ya. Jadi kita pun over time gitu ya, sepanjang waktu sampai mati ya, setiap manusia itu akan berubah. Nah, itu prinsip yang kita pegang gitu ya. Jadi jangan kemudian hopeless juga gitu ya, putus asa, bahwa pasien saya kok enggak berubah-berubah ya gitu ya. Nah, kita namanya juga pasien gitu ya, sabar gitu ya, memang dituntut untuk sabar. Kita pun yang merawat juga harus sabar ya. Oke, terus kemudian health professional constitute a part of the interpersonal environment which exerts influence on person throughout their lifespan. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi di luar individu, di luar seseorang ya, atau klien kita, itu ada health professional, ada tenaga kesehatan ya, dan itu ikut berpartisipasi, take part gitu ya, untuk terlibat juga gitu dalam lingkungan interpersonal dari klien ya. Kita itu berkontribusi ya besar gitu ya terhadap klien kita ya. Kalau bisa dikatakan ya, Anda itu influencernya mereka gitu ya, tergantung seberapa besar upaya yang Anda lakukan gitu ya
untuk mempengaruhi, untuk persuasi gitu ya kepada klien gitu ya. Dan yang keempat, self-initiated reconfiguration of person environment interactive patterns is essential to behavior change ya. Jadi memang dibutuhkan inisiatif ya dari pasien sendiri gitu ya, dan inisiatif itu berubah-ubah ya, muncul, tenggelam, terus kemudian muncul lagi dengan kondisi yang lebih baik lagi gitu ya. Dan itu depends on environment juga gitu ya, bergantung pada lingkungan, support system yang ada di sekitar pasien atau klien ya, termasuk di situ ya keluarga ya, kemudian wilayah atau area di sekitar tempat tinggal klien ya, terus kemudian tokoh-tokoh masyarakat di sekitar tempat tinggal tersebut ya, terus kemudian kita health professional dan juga policy atau kebijakan yang diterapkan oleh wilayah setempat ya, baik itu oleh puskesmas maupun oleh pemerintah setempat. Ya, ini adalah kerangka kerja ya dari HPM Health Promotion Model ya. Dilihat ada beberapa aspek yang terlibat ya dalam berjalannya HPM yang betul gitu ya, sesuai dengan konsep modelnya Pender ya. Jadi dimulai dari individu ya, individu itu ada, terus kemudian dari individu itu kemudian ke society gitu ya, masyarakat gitu ya, masyarakat secara luas ya, termasuk di situ berinteraksi tentunya ya antar individu, terus kemudian communities, kelompok ya, kelompok-kelompok orang yang memiliki rentang usia yang sama, memiliki diagnosis medis yang sama, memiliki karakteristik yang sama ya, sesama ibu hamil, sesama lansia, sesama remaja gitu ya, sesama ibu rumah tangga gitu ya, sesama mahasiswa ya, sesama mahasiswa yang sedang menjalani skripsi misalnya ya, communities ya, dengan satu karakteristik yang sama, senasib sepenanggungan gitu ya, tahu betul gitu ya karakteristik di community itu. Terus kemudian ada aspek health promotion ya, misi kita itu adalah meningkatkan status kesehatan, baik kesehatan secara fisik ya, kesehatan secara mental. Mental tentu di dalamnya ada aspek spiritual ya, sehat secara spiritual juga termasuk di dalamnya ya, sehat secara kognitif, secara afektif ya, secara psikomotor ya. Nah, kemudian selain health promotion ada health protection ya. Kalau protection ya artinya memprotek ya, melindungi gitu ya. Jangan sampai kelompok-kelompok yang tadi dalam kelompok sehat jatuh kepada kelompok yang resiko atau diagnosis resiko. Ya, yang resiko jangan sampai jatuh pada diagnosis gangguan. Ya, mereka yang punya diagnosis resiko misalkan kalau di mental health itu klien-klien dengan kondisi panik ya, individu yang punya ansietas atau kecemasan itu jangan sampai kondisinya jatuh ke gangguan ya. Kalau sudah ke gangguan jiwa mungkin bisa masuk dalam diagnosis depresi ya, bisa ke diagnosis keputusasaan, ketidakberdayaan atau ke hal yang lain, halusinasi, gangguan proses pikir dan sebagainya ya. Terus kemudian selain health protection ada satu hal lagi yang penting ini, yaitu adalah lingkungan keluarga ya, itu yang paling penting juga karena ini yang mensupport ya, empower ya, memperkuat apakah promosi kesehatan yang sudah Anda berikan kepada seseorang itu langgeng, awet atau tidak, itu juga dipengaruhi oleh perspektif dan knowledge yang dimiliki oleh family atau keluarga mereka. Karena itu membuat perubahan perilaku itu menjadi konsisten ya, istiqomah gitu ya, karena senantiasa ada yang mengingatkan, senantiasa ada yang mendukung atau mensupport ya. Contoh mudahnya adalah misalkan kalau Anda tinggal di sebuah keluarga di mana ibu misalnya menderita sakit diabetes, ayah memiliki sakit hipertensi. Anda sudah tahu punya genetik itu, Anda ingin changing behavior ya, ingin merubah perilaku, maka Anda butuh ya, butuh promosi kesehatan dari health professional atau tenaga kesehatan. Ketika Anda sudah tahu, Anda membawa pulang ilmu yang dimiliki tadi, skill yang dimiliki tadi untuk diterapkan di rumah. Ya, nah dengan kondisi seperti itu, keluarga juga akan mengetahui, oh ternyata pola hidup yang sehat itu penting gitu ya. Nah, di situ tidak bisa kalau hanya satu individu saja. Ya, diperlukan satu keluarga tersebut mensupport ya untuk dapat terjadi perubahan perilaku dalam jangka
jangka waktu yang lama ya. Tapi kalau kemudian kembali ke rumah disediakan hidangan yang dia tinggi kolesterol, makanya enak, olahraga juga nggak ada tuh kebiasaan di dalam keluarga itu, rokok juga tetap berjalan, ya akan sulit ya itu ya. Perubahan perilaku yang langgeng atau yang berjangka panjang itu untuk dilanjutkan. Nah, ini adalah aktivitas ya seorang nurse generalis ya, seorang perawat ya, Anda gitu ya, nanti pada saat di profesi, pada saat sudah lulus gitu ya, di masyarakat itu ketika akan melakukan health promotion itu aktivitasnya apa saja sih gitu ya. Yang pertama, kalau di society ya ada policy making, Anda membuat kebijakan. Jadi koordinasi nanti ya dengan tokoh masyarakat, dengan Pak Lurah, Pak Camat, bidan desa ya, terus kemudian mantri atau perawat yang ada di puskesmas gitu ya, untuk membuat suatu kebijakan misalkan terkait dengan protokol kesehatan, terkait dengan imunisasi, vaksin COVID ya dan sebagainya ya, apapun itu yang berkaitan dengan health ya atau kesehatan. Terus kemudian di situ juga masuk program planning. Anda merencanakan program apa saja sih yang harus diinisiasi. Jadi harus punya insight, harus punya wawasan Anda, harus punya ide atau gagasan, sehingga pada saat terlibat dalam policy making atau pembuatan kebijakan ya ada alasan kenapa kok kebijakan tersebut harus diberlakukan ya di masyarakat ya. Terus kemudian environmental restructuring, jadi merestrukturisasi lingkungan secara fisik itu Anda akan menciptakan lingkungan yang sehat itu seperti apa sih gitu. Oh, sekarang sudah banyak recycle atau tempat sampah yang yang sudah mengklasifikasikan gitu ya untuk sampah yang organik, non organik misalnya, contohnya begitu ya. Terus kemudian mungkin Anda menginisiasi bahwa di setiap rumah itu harus ada taman misalkan, atau harus ada herbal tanaman herbal misalnya ya, hal-hal yang seperti itu yang dibutuhkan di masyarakat ya, yang tidak sulit ya untuk diwujudkan sebetulnya ya. Itu contoh saja ya. Anda boleh menggunakan program-program yang lain ya sesuai dengan kebutuhan dan juga masalah yang ada di wilayah tempat Anda nanti membina atau mengelola ya. Terus kemudian di communities atau di masyarakat ada community assessment. Jadi nanti Anda pada saat profesi juga gitu diminta untuk screening, diminta untuk melakukan screening atau assessment, pengkajian ke masyarakat. Ya, yang lalu itu ada screening ke sebuah wilayah RT 1 misalkan. Nah, itu Anda yang melakukan screening ya. Sebelum melakukan pengkajian ke individu itu dilakukan screening terlebih dahulu ya. Kalau screening kan dia seperti ngayak gitu. Jadi banyak gitu, masyarakatnya banyak, terus kemudian kita dapat beberapa gitu ya yang kondisinya mungkin dia sudah sakit, terus kemudian Anda ambil satu untuk dikelola ya, begitu ya. Kalau community assessment itu bisa dimanapun ya, di sekolah, bisa di pondok pesantren ya, sehingga kita tahu kasus apa sih, masalah kesehatan apa sih yang muncul gitu ya, sesuai dengan stase. Kalau di jiwa berarti Anda akan tahu, oh ternyata banyak ya di SMA ini, di pondok pesantren ini misalnya ya, di boarding school ini yang mengalami depresi atau sebagainya gitu ya, sesuai dengan stase. Terus kemudian ada population based program atau program berbasis populasi ya, dari masalah yang sudah kita dapatkan tadi, misalkan kondisi banyaknya ansietas atau kecemasan pada remaja ya di beberapa sekolah di wilayah Kota Malang. Nah, kira-kira program apa nih yang dibutuhkan? Nah, itu kan harus ada insight ya, harus punya wawasan ya, harus ada ide ya. Nah, itu yang dibutuhkan pada saat nanti Anda terlibat health promotion di masyarakat ya. Pada saat profesi ini sudah ada ya. Anda diminta nanti ya untuk urun saran, rembuk gitu. Anda diminta ya. Terus kemudian health promotion itu sendiri gitu. Health promotion di situ apa? Ada misi bahwa di situ yang dituntut, bukannya dituntut ya, yang diharapkan gitu ya. Itu adalah wellness ya atau kesejahteraan ya. Bukan hanya physical but also psychological wellness gitu ya, secara psikologis juga gitu ya dari masyarakat gitu. Jadi tidak under pressure ya, ketika diminta untuk berubah perilaku itu masyarakat juga tidak terpaksa gitu ya, atau berubah perilaku hanya saat mahasiswa profesi gitu, mahasiswa profesi hilang
perilakunya kembali lagi gitu ya ke bad behavior atau perilaku yang lama. Enggak seperti itu ya, harapannya tidak seperti itu ya. Terus kemudian masyarakat growth, mampu tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapan usianya, dan tetap ada self actualization. Nah, ini adalah setting untuk health promotion model ya. Settingnya bisa dimanapun ya. Yang tadi saya sampaikan ya, di masyarakat bisa, di pusat-pusat perawatan, di klinik, di sekolah, di tempat kerja gitu ya, di rumah sakit juga bisa. Ya, jadi health promotion model ini bisa diterapkan dimanapun ya. Di Vikes ya, Anda mungkin sudah tahu ada unit layanan kekerasan seksual ya dan perundungan. Anda sudah tahu belum itu? Ada unit itu di Vikes. Silakan. Tahu enggak? Kalau Halo? yang di PJ oleh Resnarto ya, Nurse ya. Iya, betul sekali. Iya. Jadi ada loh layanan itu gitu. Karena ternyata ada kelas kemarin yang enggak tahu gitu ya. Itu boleh ya Anda datang ke beliau kalau misalkan mengalami masalah kesehatan ya, terkait dengan selama menjalani proses pendidikan. Tentulah ya Anda kan jauh ya dari orang tua gitu, jauh dari keluarga. Enggak mungkin lah kalau enggak stres. Saya yakin 100% itu ya semua mahasiswa saya itu mengalami stres gitu ya, entah levelnya ringan sampai sedang maupun berat. Nggak ada yang nggak stres, saya yakin gitu ya. Jadi layanan unit-unit itu disediakan memang untuk kalian ya, untuk setting di university atau di college ya, di kampus itu memang tersedia. Di skop yang lebih besar di kampus di Universitas Brawijaya juga ada. Yang saya lihat kan fenomenanya sekarang masyarakat kita itu jarang menggunakan fasilitas itu ya. Yang sering Bu Rida lihat itu kalau di puskesmas gitu ya, itu sepi gitu. Yang sering pakai itu adalah, yang sering mendatangi itu adalah lansia ya. Pasien-pasien atau klien-klien yang usianya lebih dari 50 tahun ya, karena terjadi penurunan fungsi organ gitu ya, mereka datang. Tapi yang usia-usia kalian gitu ya, itu jarang ya. Entah banyak faktor yang mempengaruhi ya, padahal kalau dilihat dari segitiga ya, segitiga piramida tuh justru basis paling bawah yang paling tersedia banyak itu adalah public health center atau puskesmas. Yang paling atas sendiri itu adalah rumah sakit ya. Rumah sakit itu kalau bisa diantisipasi jangan sampai ke rumah sakit gitu ya, datanglah ke public health center, ke puskesmas ketika sakit. Nah, tapi fenomena yang ada justru masyarakat itu meloncati gitu ya. Ya, tidak melalui puskesmas sudah ya, entah karena prestige ya, entah karena gengsi atau karena carinya yang langsung specialty ya, spesialis aja ya. Jadi saya lihat memang berbeda dengan di negara-negara maju. Public health center itu lebih banyak dikunjungi oleh masyarakat karena memang kan tempat tinggalnya lebih dekat ya. Nah, itu lebih banyak diakses oleh mereka. Home care, home visit itu banyak diaktifkan. Kalau di sini justru yang mengaktifkan itu adalah para lansia gitu ya, ibu hamil gitu ya. Jarang ya usia-usia 20 tahun atau yang usia-usia dewasa muda gini, ini jarang. Ya, lebih banyak mereka langsung ke hospital yang paling atas ya, rumah sakit, yang mana di situ sebetulnya kalau saya lihat ya, kalau di rumah sakit ya pagi gini ini udah overload ya, banyak banget. Ya, kakak tingkat kalian di RSUB itu kan mereka dinas ya. Dinasnya artinya mereka sudah lulus ya, sudah bekerja ya di Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Saya lihat pagi itu mereka sudah sangat amat sibuk gitu ya, sudah berpencar. Ya, satunya ke UGD, satunya ke Poli, satunya ke nurse station, tempat registrasi, memanggil pasien satu persatu. Pasien itu berdiri, sampai berdiri di pintu depan itu loh, yang kaca itu, sampai berdiri sebelah security. Dan itu berbanding terbalik dengan suasana atau situasi di puskesmas gitu, puskesmas di Noyo kayak gitu-gitu ya. Itu yang duduk itu ya sedikit ya, pun kalau ada mbah-mbah gitu, mbah kakek nenek gitu ya, yang mereka sudah terbiasa humi gitu ya, kayaknya ke puskesmas ya, karena mereka sudah tahu kalau datang ke vaskes tingkat 1 kayak puskesmas mereka bisa pakai apa, BPJS gratis gitu ya, dan mereka juga tahu di situ tersedia vitamin C, vitamin B12 ya, intramuskuler. Mereka hafal loh. Jadi datang ke situ itu mereka sudah tahu apa yang akan didapatkan gitu ya, tanpa harus jauh ke rumah sakit, kecuali ya yang memang punya penyakit kronis yang tidak bisa ditangani di level vaskes tingkat 1 ya, baru mereka kemudian dirujuk untuk ke rumah sakit umum ya. Jadi itu ya, health promotion model itu bisa di setting manapun ya.
Nah, ini adalah keterbatasan dari health promotion model. Nah, itu tentu berbeda ya antara negara maju dengan negara berkembang. Di negara berkembang pun di urban area dengan rural area, ya di wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan beda. Tadi sudah saya singgung ya beberapa hal ya terkait dengan internet akses, terus kemudian keterbatasannya juga kalau di negara maju gitu ya, health promotion model itu sudah dikelola sendiri oleh satu tim ya di setiap rumah sakit. Jadi tidak diperkenankan untuk membuat leaflet dan mempromot masyarakat dengan menggunakan leaflet yang kita buat. Nanti Anda jangan kaget ya di beberapa rumah sakit yang menjadi wahana atau lahan praktek profesi, Anda tidak diperkenankan untuk membuat leaflet ya meskipun Anda sudah buat SAP atau satuan acara penyuluhannya gitu ya. Jadi mereka kemudian akan meminta Anda menggunakan leaflet yang sudah mereka buat. Itu sudah tersedia ya oleh tim PKRS. Contohnya di Rumah Sakit Saiful Anwar itu sudah tersedia. Anda tidak diperkenankan ya untuk membuat sendiri. Ya, misalkan terkait dengan apa, misal dari mahasiswa di ruangan maternity misalkan ingin mempromosi ibu postpartum dengan topik baby blues syndrome misalkan. Nah, Anda kemudian melakukan konsultasi gitu ya pada perawat senior ya yang merupakan pembimbing klinik ya. Maka hal itu tidak diperkenankan untuk Anda berikan selama topik atau apa ya topik tersebut gitu ya tidak termasuk dalam daftar promosi kesehatan di Rumah Sakit Saiful Anwar. Jadi langsung Anda di apa sediakan gitu ya leaflet itu yang sudah mereka susun ya oleh tim PKRS. Penyusunnya di situ multidisiplin, tidak hanya perawat. Ya, mereka nyusun itu dari tim dokter, ya, perawat juga ada reviewer ya, ada yang ngecek gitu ya, apakah referensi, terus kemudian sumber yang digunakan sudah tepat, informasi yang disampaikan ini sudah sesuai. Nah mungkin hambatan bagi kalian gitu ya, nursing student ketika menggunakan media tersebut, Anda mungkin mengalami beberapa kebingungan ya karena informasi yang dituliskan mungkin belum sepenuhnya dimengerti ya. Jadi nanti Anda diskusi ya dengan perawat, dengan teman-teman dokter, teman-teman koas yang juga sedang berada di ruangan tersebut ya. Jadi boleh tanya ya kalau nggak ngerti ya. Jadi kita pakai leaflet yang sudah ada di situ dan karakteristiknya kalau health promotion model dilakukan di hospital setting ya, rumah sakit tipe A tipe B ya, tipe A tipe B itu seperti Rumah Sakit Sutomo, RSCM gitu ya, Saiful Anwar juga ya yang sudah bagus ya. Nah itu promotion model health promotion atau promkesnya itu dilakukan itu bersama-sama dengan tenaga kesehatan lain. Jadi berdiri di depan itu bukan hanya nursing student ya, bukan hanya mahasiswa keperawatan, tapi juga teman-teman dari psikologi, teman-teman koas ya, ada yang PPDS ya, teman-teman dari pendidikan dokter spesialis itu ikut berdiri gitu, ikut menjelaskan juga ya kalau ada hal-hal yang berkaitan yang mungkin ditanyakan oleh pasien dan tidak menjadi kompetensi kalian sebagai seorang mahasiswa keperawatan itu bisa terjawab gitu ya. Nah itu yang ada di lapangan ya. Nah ini saya kira Anda sudah belajar tentang hubungan terapeutik ya antara perawat dengan klien. Oke, saya lanjutkan ke kasus ya. Ya jadi kasusnya yang ada di UTS itu tidak jauh berbeda ya dengan yang saya jelaskan ya, tapi tentu analytical ya, jadi mikirnya agak dalam ya, butuh waktu beberapa menit gitu lah ya, karena option ya kan tidak ide ya, jadi option, jadi Anda akan diminta untuk menganalisis ya dari kasus tersebut. Ya, kalau yang kasus yang saat ini ada di layar ya, ini Sally ya, ini kasus dari referensi yang saya dapatkan dari jurnal ya berbahasa Inggris ya. Sally 25 tahun, dia seorang siswa ya, usia 25 tahun. Kalau di negara maju mereka tetap ya meskipun sudah berkeluarga, mereka tetap mendapatkan hak gitu ya untuk menjalankan pendidikan ya. Karena akses pendidikan di sana gitu ya, mudah dan affordable ya. Ya, saat ini dia kondisinya sedang mengalami obesitas gitu ya.
dan dia memiliki seorang ayah yang memiliki penyakit jantung dan seorang suami ya yang bekerja penuh waktu dan gajinya minimum. Dia juga mengasuh 2 orang anak ya, dan dia stres dengan kondisi seperti itu ya. Dia stres dengan kondisi dia karena dia ingin sebetulnya badannya itu IMT atau indeks massa tubuhnya juga normal, ideal gitu ya. Dengan kondisi dia yang harus setiap hari merawat anak-anaknya ya, terus kemudian dia juga harus bersekolah dan juga merawat ayahnya gitu ya. Dia stres dengan kondisi tersebut. Ibu non smoker, dia tidak merokok ya, dan saat ini ya dia berada di komunitas atau di masyarakat ya. Pertanyaan yang pertama, what evidence would show Sally is ready for weight loss management? Kira-kira ya, menurut kalian gitu ya, aspek apa gitu yang dimiliki oleh Sally berdasarkan kasus yang mampu menjadi faktor pendukung, nah, ya, bagi Sally untuk bisa melakukan manajemen berat badan. Kira-kira apa? Apa yang mendukung Sally untuk bisa melanjutkan keinginannya untuk menurunkan berat badan? Kalau dilihat dari semua aspek yang ada di kasus, di setiap kalimat kayaknya nggak enak semua nih, chaos gitu ya, kacau gitu ya. Apa yang dia miliki? Kayaknya nggak punya apa-apa ini Bu Rida. Sebetulnya kasus ini banyak kita temui di masyarakat kita loh ya. Di Indonesia juga banyak ini ya, ibu-ibu muda usia 25 tahun, ibu rumah tangga ya, anak gitu ya, harus masak, harus nyuci, wah semuanya pokoknya ya. Terus kemudian juga tinggal ya biasanya satu rumah, extended family gitu, tinggal satu rumah dengan orang tua atau mbah gitu ya, dengan kakek, dengan nenek yang kondisinya sudah sakit gitu ya, sakitnya kronis sudah beberapa tahun ya, dan suaminya juga bekerja tapi ya gajinya yang nggak mencukupi gitu ya, kalau harus kemudian berobat ke rumah sakit rutin ya, atau dia menjalani diet yang datang ke health professional yang ada di rumah sakit, rasanya itu sulit gitu ya untuk dijangkau gitu ya oleh klien ini. Nah, kira-kira faktor pendukung apa nih yang masih dimiliki Sally untuk dia bisa melakukan atau menjalankan kehidupannya dengan sehat gitu ya, keinginannya untuk menurunkan berat badannya, kira-kira apa? Itu yang pertama ya, yang perlu dipikirkan ya. Terus kemudian what are some perceived barrier and perceived benefit of action? Kira-kira hambatannya apa nih ketika dia akan melakukan resolusinya gitu ya, dalam tanda kutip resolusi ya, ketika dia ingin mengubah gitu ya hidupnya itu lebih baik. Nggak mau dong dia sama seperti ayahnya kalau kemudian dia punya penyakit jantung ya, karena genetik juga. Nggak mau dong kalau kemudian dia anak-anaknya ya atau suaminya juga mendapatkan dampak buruk ya dari kondisi fisik dia yang berat badannya berlebih. Nah, kira-kira hambatannya apa ya gitu, dan keuntungan yang dimiliki ketika dia mau menjalankan resolusi itu apa? Ya, ini agak dalam ya pertanyaannya ya. Ini nggak apa-apa nih ya, referensinya memang dari luar. Ini mahasiswa S2 juga kadang saya berikan trigger seperti ini ya, jawabannya bisa berbeda-beda. Terus kemudian what are some personal factors that affect her weight loss and health? Nah, kira-kira faktor individu apa nih yang mempengaruhi penurunan berat badan dia, yang mempengaruhi diet dia itu akhirnya kemudian berhasil atau sukses. Nah, kira-kira apa? Ini perlu di-list kayaknya ya. Nggak apa-apa kalau misalkan ada beberapa hal yang nggak tercantum di kasus dan Anda kepikiran gitu ya. Kayaknya ini harus dikaji nih. Kayaknya ini harus ada nih. Harus tahu dulu nih kita sebagai health professional gitu ya. Nggak apa-apa ditulis aja ya. Terus kemudian what are some behaviors option to go over with Sally? Kira-kira pilihan perilaku apa saja yang kemudian akan Sally lakukan gitu ya dalam kondisi yang seperti itu. Ya, kira-kira apa nih? Kalau Sally-nya kayaknya dia positif ya perilakunya, positif behavior ya.
dia punya keinginan gitu kan ya, tapi nggak cukup ya, hanya mau saja gitu nggak cukup ya, dibutuhkan mau dan mampu pun itu sifatnya juga tidak bisa personally gitu ya, tapi harus didukung juga oleh support system ya, oleh sistem pendukung. Kalau support system satu persatu apa mereteli ya, satu persatu lepas hilang gitu ya, ya maka akan tidak mudah ya. Kayak misalkan saya analogikan Anda biasa tinggal dengan orang tua, support system penuh itu, full of support system. Ketika harus long distance gitu ya dengan keluarga, dengan orang tua, ya satu persatu kan lepas tuh, support system kan jauh tuh, ya pasti akan muncul ya masalah ya. Mulai muncul berduka, depresi, stres ya, karena harus menyiapkan semuanya sendiri. Ya, stres itu muncul, tapi kemudian akan bergabung gitu ya, sesuai dengan teorinya Stewart ya. Ada stres berarti ada adaptasi dong gitu ya. Maka di situ akan muncul adaptasi kan dari kalian, bagaimana cara hidup ketika support system atau sistem pendukung ini lepas satu persatu. Ibu jauh, ayah jauh, adik jauh, kakak jauh. Wah, what should I do gitu ya? Apa nih yang harus saya lakukan gitu. Nah, kira-kira kalau berdasarkan kasus ini, siapa nih yang bisa kasih masukan atau memberikan komentar untuk pertanyaan yang ada di kasus? Silakan. Gantian. Jadi ada diskusi dua arah. Ya, oke, silakan. Siapa? Mau nomor 1 boleh. Jadi cicil. Oke, silakan. Ini siapa sih, bentar. Andre. Ini sebetulnya Bu Rida memberikan stimulus untuk kalian itu nyicil mikir gitu ya, sebelum nanti UTS-nya di minggu depan. Kalau minggu depan kan udah di depan laptop, waktunya udah terbatas ya, mungkin cuma berapa 50 menit gitu kan, nggak cukup ya gitu. Jadi kita cicil ya, kita nyicil untuk kira-kira apa ya gitu. Silakan Andre dulu. Baik, terima kasih Ners izin menjawab untuk pertanyaan nomor 1. What evidence would show cell is ready for weight loss management? Bukti untuk agar sel itu ingin memanajemen penurunan berat badannya itu buktinya apa? Kalau di kasus itu yang saya tangkap, she is a non-smoker and she level the office to have more blood work completed. Jadi dia itu tidak merokok dan dia juga merupakan ingin ada usaha untuk meningkatkan agar agar aliran darahnya itu kembali baik seperti itu. Oke, thank you Andre, terima kasih. Oke, Andre ini pemerhati vignette ya, pemerhati kasus ya. Oke, sukses berarti ya. Nanti UKNI harapannya sukses nih. Ujian kompetensi nurse itu ngelihatnya ke kasus banget soalnya ya, detail. Jadi kayak apa ya? Kayak kita butuh smart solution gitu ya. Nah, kalau kita membaca kasus. Nah, oke, bagus ya. Jadi dilihat dia positifnya dia enggak perokok. Terus kemudian dia juga ingin gitu ya kondisinya dia sehat gitu ya. Itu ada pada kalimat yang ada di kasus. Oke, next Isal. Baik, Nes. Sebelumnya apakah suara saya sudah jelas? Sudah jelas Isal, silakan. Baik, Nes, saya izin berpendapat. Jadi menurut pendapat saya di sini, dari kasus tersebut, si Sally ini seperti benar yang dikatakan Andre bahwa dia bosan dengan berat badannya yang segitu, dan bahkan dia juga memiliki riwayat tekanan darah tinggi dalam keluarganya. Ayahnya juga dirawat di 3 stand seperti itu ya, Nes, seperti yang ada di kasus. Nah, dan pada usia 50 tahun mengalami serangan jantung ringan. Jadi membuat Sally itu merasa, oh aku ingin menjaga kesehatan jantungku karena usiaku segini dan kemampuan tubuhku juga semakin menurun, harusnya aku makin menjaga kesehatan tubuhku, seperti itu, Ners. Dan di situ juga Sally ingin tes darah juga, Ners. Jadi ketika Sally ingin tes darah ini menunjukkan bahwa dia ingin tahu dengan kondisinya lebih mendetail, karena di tes darah kan dijelaskan secara rinci mengenai mungkin kadar eritrositnya, leukosit, bahkan dari kolesterol dan lain sebagainya. Terima kasih, Ners. Oke, luar biasa. Thank you, Isal. Ya, bagus sekali ya. Oke, detail ya. Oke.
Jadi kalau sudah ada insight atau wawasan seperti ini, teman-teman yang lain ya, yang 42 lainnya akan mendengar gitu ya. Oh iya ya, ada hal yang memang akan dilakukan dan di situ tentu akan didapatkan hasil secara keseluruhan gitu ya. Sehingga ada poin penting, ada poin utama yang nanti akan menjadi titik fokus ya dari health professional atau tenaga kesehatan dalam menangani SELI. Nah, yang perlu teman-teman ingat kalau sudah mendapatkan kasus seperti ini ya, yang perlu diingat-ingat bahwa ketika pasien itu sudah ada keinginan, terus kemudian dia tadi berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan darah gitu dan sebagainya, maka setting yang tepat ya pada kasus ini kira-kira di mana? Anda menemukan pasien kayak gini, dirujuknya kemana? Di rumah Silakan. sakit. Iya, betul. Hospital ya. Nah, ya, jadi di rumah sakit ya. Di rumah sakit ya. Jadi untuk mendapatkan a whole diagnostik laboratori ya, keseluruhan pemeriksaan penunjang gitu ya, yang mendukung untuk kita tahu interpretasi hasilnya oke apa enggak sih gitu ya. Itu adalah di hospital setting atau di setting rumah sakit ya. Sebentar Bu Rida, baterainya mau habis nih. Oke ya, jadi di setting rumah sakit ya, itu yang paling penting yang diketahui oleh teman-teman ya. Mungkin ada beberapa pengalaman juga mungkin dari teman-teman ngelihat pasien gitu ya, ada yang kondisinya seperti ini tapi dipulangkan ketika datang ke puskesmas misalkan ya. Maka nanti Anda sebagai mahasiswa nursing student gitu ya, saya tetap berpikir bahwa student itu ya agent of change gitu ya, agen perubahan. Maka ketika Anda melihat di lapangan ya di Indonesia ya, di wilayah kita gitu ya, hal-hal seperti ini, terus kemudian pasien tidak mendapatkan intervensi apapun, hanya diberikan obat-obatan simptomatik gitu ya, sesuai dengan keluhan saja dan dipulangkan tanpa ada promosi kesehatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari teman-teman perawat, teman-teman tenaga kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan tersebut ya, puskesmas ataupun di rumah sakit. Itu tolong ya kalian menjadi reminder ya, menjadi pengingat gitu ya. Anda mengingatkan begitu ya, Anda menjalankan proses pendidikan profesi nurse itu dengan sebaik-baiknya lah, intinya begitu ya, pesannya Brida itu. Ini saya kok Anda temui ini nanti di lini yang paling bawah ya, yaitu adalah di puskesmas, itu paling sering ya. Tapi sayangnya gitu ya, health professional kita, teman-teman nakes kita itu bukan saya katakan jarang lagi, kalau di depan matanya Bu Rida itu enggak pernah ada yang memberikan gitu ya promosi kesehatan kepada mereka, hanya datang ke poli misalkan ya, terus kemudian ya sudah keluhannya apa, dilakukan pemeriksaan, terus kemudian tindakannya saja dan itu selesai sudah gitu ya, tanpa ada kira-kira tindakan yang harus dilakukan oleh pasien nanti kalau keluhannya kambuh kemana, terus kemudian modifikasi perilaku ya terkait dengan gaya hidup ya dan sebagainya, itu dilakukan seperti apa. Leaflet itu nganggur, sering nganggur leaflet itu ya di fasilitas kesehatan, di layanan kesehatan kita itu sering nganggur, makanya mahasiswa kadang ngambilin gitu ya, Anda ngambilin tuh satu-satu ya. Semoga ngambilinnya itu bukan hanya pada saat Anda pendidikan, tapi nanti pada saat kerja juga ya, gitu. Pada saat kerja juga dimanfaatkan media tersebut dalam memberikan asuhan, yaitu promosi kesehatan pada pasien yang Anda kelola, yang Anda asuh ya. Itu ya yang paling penting ya. Kalau di negara maju sih, kalau seperti Sally mungkin dia di US gitu ya, saya sih insya Allah yakin ya akses untuk ke sana itu lebih banyak ya, lebih tinggi karena memang internet akses juga dimanapun ada ya. Itu. Oke, ada lagi jawaban untuk pertanyaan yang lain? Silakan, atau mau dipikirkan dulu, di list gitu ya, dibuat daftar jawabannya kira-kira apa nih. Nah, boleh silakan ya. Nanti
kasus ini tidak jauh berbeda dengan evaluasi yang nanti minggu depan ya Anda dapatkan pada saat UTS ya, itu aja. Jadi nggak ada kisi-kisi, tapi ya tidak sama ya, berbeda ya. Tapi tentu kasus dan juga hal yang menjadi titik kritisnya itu ya mirip lah atau hampir sama. Itu ya saya kira ya. Sekarang sudah jam 8.29 ya, jadi tetap akan ada praktikum. Nanti kalau nggak ada praktikum Bu Rida diprotes sama Bu Reva ya, karena mahasiswa tetap akan menunjukkan hasil karya gitu ya yang sudah dibuat, yaitu berupa SAP. SAP sudah bikin ya, SAP, LIVA, dan PPT, begitu ya katanya ya. Nah, oke. Jadi nanti setelah ini ya, kalau misalkan Anda ke kampus atau besok, tolong leaflet ditaruh di meja saya, jangan lupa diberi nama dan kelas ya. Itu ya, mungkin diserahkan ke PJ dulu boleh ya, jadi rapi gitu ya. Nah, selanjutnya perwakilan saja silakan dari mahasiswa untuk menampilkan PPT yang sudah dibuat ya. Sifatnya memang personal, sifatnya individu ya. Jadi nanti untuk leaflet dan sebagainya juga sifatnya penilaiannya individu. Silakan yang mau men-share atau membagikan, stop share ya, yang mau membagikan PPT yang sudah dibuat. Catatan penting nih ya, untuk topik, tolong sekali lagi, ini masih semester 2, jadi Bu Rida masih bisa mengendalikan ya, kayak layang-layang itu masih bisa ditarik. Jadi kalau di promosi kesehatan, di bidang keilmuan keperawatan, itu jangan lupakan your body of knowledge ya. Bidang keilmuan kalian kan keperawatan. Jadi tolong pikirkan peran perawat dalam promosi kesehatan itu apa dalam topik kalian ya. Jangan sampai kemarin ada tuh yang judulnya manajemen diet dash. Nah, itu jangan sampai overlap ya dengan teman-teman yang belajar di gizi kesehatan ya. Teman-teman kita yang di ilmu gizi tuh mereka juga promosi kesehatannya ya terkait manajemen diet ya. Nah, Anda kira-kira lihat kalau nanti di lapangan apa saya terlibat ya dalam hal tersebut ya. Anda terlibat tapi sifatnya tindakannya kolaborasi. Nah, yang dituntut di sini di mata kuliah promosi kesehatan itu adalah tindakan keperawatan yang sifatnya mandiri, nggak kolaborasi. Jadi jangan kemudian menggunakan topik-topik yang kira-kira itu disampaikan oleh teman-teman di bidang keilmuan yang lain. Ya, misalkan teman-teman dari gizi, terus kemudian ada yang menjelaskan tentang terkait dengan psikologi misalkan ya. Ada yang menjelaskan terkait dengan aspek kebidanan misalkan atau hal yang lain. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Bebas itu artinya tetap bebas tapi ya terbatas dengan skop kompetensi kita sebagai seorang nurse generalis ya atau perawat S1 ya. Jangan kemudian kayak kemarin manajemen diet. Anda enggak terlibat banyak itu di situ ya. Jadi kalau seperti itu ya memang masih semester 2 ya enggak apa-apa, ini makanya beritahu supaya Anda memilih dan memilah topik itu tepat gitu ya. Oh, ini area saya. Oh, ini bukan ya, ini teman saya nih yang di gizi. Oh, ini teman saya yang di kedokteran nih. Karena ada diagnosis medis, ada diagnosis perawatan yang biasanya digadang-gadang menjadi topik itu adalah justru diagnosis medis ya, yang notabene itu diangkat oleh teman-teman dokter. Itu hati-hati hal-hal yang seperti itu ya. Jadi sia-sia kalau kayak gitu, enggak berkontribusi pada keilmuan kita, enggak membangun insight atau wawasan kita sebagai seorang perawat ya. Akhirnya kayak general aja gitu ya, kayak ini bisa disampaikan loh oleh teman-teman di Kesmas atau kesehatan masyarakat. Nah, Anda kan jadi nggak tahu gitu your body of knowledge, tubuhmu itu tubuh keilmuanmu yang mana, itu jadi nggak tahu gitu. Jadi diupayakan topiknya tetap di bidang keperawatan gitu ya. Nah, nanti kalau bingung ini topik saya keperawatan atau bukan, nah silakan di-share ya, dibagikan di Zoom ini enggak apa-apa. Nanti kita berikan saran dan masukan. Itu ya. Tadi ada yang raise hand. Ini Isal nih M. Saiful Anwar. Ya, betul. Oh gitu, tadi namanya Isal, terus berubah angkat tangan, tapi nggak ada wajahnya. Kayak mungkin Saiful Anwar siapa? Oh Isal itu Saiful Anwar. Oke, baik silakan. Siapa yang mau share
Leaflet. Oh, Isal nih kayaknya. Saya, Isal mau? Nurse. Iya, oke, silakan. Enak nih kalau ditampilkan gini kita jadi dapat ilmu banyak, Isal ya. Silakan. Iya, Bisa share screen ya? Saya emang ada ini nih. Oh, enggak ya. Saya kira ada host yang ini. Boleh, silakan. Ya, Baik, jadi Nurse, saya silakan. mohon izin untuk Ya. masukkan filenya di kolom chat ya, Nurse. Oh, oke. Iya, Oke. leafletnya. Oh, leafletnya. Kalau PPT-nya, Ada, Nurse. iya, di share screen aja nggak apa-apa. Teman-teman yang lain juga silakan dicekin ya sebelum disubmit ya leafletnya, kira-kira ini overlap nggak ya dengan bidang keilmuan atau disiplin ilmu yang lain. Nah, itu enak ya kalau yang kelompok ini masih bisa revisi. Yang kelompok kemarin nggak bisa revisi karena mereka udah ngeprint, udah printed toh, dan itu langsung dikumpulkan. Wah, ya itu yang kemudian wah, ini nggak cocok nih, kurang sesuai, saya bilang gitu. Ya, kalau di sini ada revisi gitu masih bisa. Ya, jadi silakan dicek topiknya udah sesuai apa belum. Leaflet pramukas stres. Oke. Ya, yang paling penting disampaikan peran perawat ya. Nah, oke. Isal ya. Isal silakan bisa menyampaikan, waktunya nggak lama ya, Isal ya. Berapa menit, Nurse? Saya Hmm, timer juga. iya, maksimal 10 kali ya. Kan 8.35, 10 menit ya. 8.45 ya, Sal ya. Oke, silakan. Baik, Nurse. 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Nurse Muhammad Saiful Anwar atau biasa dipanggil Nurse Isal, akan mendampingi Bapak Ibu untuk pendidikan dan promosi kesehatan menangani stres dengan efektif. Sebelumnya, untuk kontrak waktu kita sepakati sekitar 10 menit, apakah disetujui? Oke. Setuju. Baik, terima kasih atas responnya. Sebelum kita mulai, alangkah kita baiknya berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Baik, langsung saja Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kita menuju ke materi kita. Sebelumnya saya mohon izin untuk menampilkan sedikit video. Sebentar. Apakah ada suaranya? Baik, saya rasa belum. Saya mohon izin untuk share screen kembali. Umur berapa sih lo sekarang? Berapa? Kok malu-malu gitu sih jawabnya? Ya bosen tahun ini gini-gini lagi. Apa udah isi hati? Baik, kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Pasti pernah mengalami yang ditanya-tanya sebelum menikah ya. Tanya Bapak Ibu ditanya juga seperti apa, kapan nikah, pusing, seperti inilah omongan dari orang-orang ya tentunya. Udah ada belum? Nah, terus waktu lebaran Dek, ditanya juga, ditahan dong makannya. Kerja di mana kamu sekarang? Anak bude mau udah kerja jadi di mana, manajer. anak Kemarin di habis beli mana? mobil. Seperti itu ya. Nah, Kamu pacarnya mana? Belum ada juga. Masa dari lebaran kemarin ke sini sama ayah ibu terus? Dek, pasti ditahan sebelum dong makannya. dewasa mengalami hal ini ya Bapak Ibu, dan tentunya sekarang sudah menikah juga dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Kita mempunyai banyak anak, Bapak Ibu juga pernah mengalami. Saya ingin tanya nih, pengalamannya dari Pak Andre, pernah nggak Pak Andre ketika lagi kerja terus diganggu anaknya, ditelepon bosnya ini, aduh, itu malah ibu anaknya ini ngiket-iket rambutnya yang ubek-ubek, aduh, ditanya deadline-nya gimana nih Pak Andre udah selesai belum ini tugasnya, pusing banget ya Pak Andre. Gimana Pak Andre experience-nya, saya ingin tahu nih. Iya, Nurse, betul sekali Nurse Isal. Kalau saya waktu kerja tuh pasti sering diteleponin sama istri saya di rumah, anak-anak saya rewel, banyak anak juga Nurse di rumah kan.
udah pusing mikirin deadline, pusing mikirin anak di rumah makan dan minum susu apa, ditambah istri yang suka ngomel-ngomel gitu, Nurse. Mungkin ya juga ada stresnya gitu ya, Nurse. Ya, luar biasa sekali ya pengalaman dari Pak Andri. Tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu sangat relate sekali ya, atau sangat sesuai juga ya, mungkin 11-12 lah, ada tambahan sedikitnya, mungkin ada omelan mertua, kemudian bosnya menagih ini itu, ada tetangga. Nah, akan tetapi saya punya solusi. Tenang, kami punya solusinya ya. Di sini mungkin mikir cicilan rumah, kita bisa DP rumah 900.000 per bulan. Oh, tentu tidak ya Bapak Ibu-Ibu. Kita bukan membahas mengenai promosi rumah ya, tetapi yang akan kita bahas mengenai bagaimana konsep dasar kesehatan mental kita, bagaimana kita menjaga kesehatan mental, memanajemen stres dengan baik, karena tentunya tagihan yang tidak akan ada hentinya, kemudian jam kerja kita terus meningkat, anak kita rewel, dan lain sebagainya, tentunya akan menuntut kita. Nah, tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, seperti yang dikemukakan dari APA menjelang akhir pandemi pada tahun 2021, 75% orang dewasa Amerika mengalami stres tingkat tinggi. Pasti salah satunya juga ada Bapak Ibu ya, meskipun di negara maju pun 75%-nya sudah tinggi, apalagi dengan negara berkembang seperti di Indonesia, seperti itu. Lalu apa itu stres? Nah, gimana nih? Saya ingin tahu pendapatnya Pak Jeremy. Stres itu gimana ya Pak ya? Gambarannya Bapak stres. Stres itu mumet, Nurse. Mumet ya, pikiran gitu sampai cenat wah mood. berarti kudu meledos nggih Pak ya. Pokoknya pengen Bener. dikeluarkan saja semuanya ya Pak. Ya, itu salah satu respon fisiologis, benar sekali Pak Jeremy. Respon fisiologis dan psikologis terhadap situasi yang menantang. Menantang ini terkadang ada yang kita inginkan, ada yang tidak kita inginkan, dan tentunya bisa berdampak buruk pada kesejahteraan mental dan fisik kita, seperti itu. Nah, di sini banyak sekali pemicu stresnya seperti yang disebutkan tadi. Ditanya kapan nikah, kamu kok masih jadi staf aja, kapan jadi manajernya, kapan naik jabatan, seperti itu. Banyak sekali salah satu hal pemicu stresnya. Kemudian ada juga konflik, misal kemarin bangun rumah tuh patoknya geser tuh, digeser sama tetangga atau gimana lah, entah seperti itu merupakan hal yang memicu stres juga. Mungkin tagihan sekolah anak juga. Lalu harus ada manajemen stres. Nah, kenapa kok penting? Seberapa urgent-nya? Jadi Bapak Ibu harus tahu tuh mengapa manajemen stres itu penting Bapak Ibu. Di sini dijelaskan bahwa seberapa krusial, seberapa penting bahwa manajemen stres itu membantu mengurangi efek negatif dari stres. Kan banyak tuh sampai pusing katanya Pak Jeremy tadi ya. Terus kemudian bisa meningkatkan coping dan resiliensi. Lalu bagaimana strategi manajemen stres yang efektif? Nah, di sini saya merangkum dari beragam jurnal, salah satunya ada olahraga. Jadi Bapak Ibu bisa, misal Pak Jeremy sukanya olahraga apa ini? Saya suka golf. Oh, suka golf ya? Nah, itu ditendang bolanya saja, dilepaskan semuanya. Nah, saya harapkan dengan olahraga itu pasti pikiran Pak Jeremy akan lebih fresh, plong, dan tentunya bisa meringankan beban-beban yang ada di pikiran Bapak, seperti itu. Saya pengen tanya lagi di sini, ada Ibu Kemala ya, Ibu Kemala dari beragam metode ini yang menurut Ibu cocok itu yang mana kira-kira? Meditasi. Meditasi seperti apa Ibu Kemala? Bobok 12 jam. Bagaimana? Tidur 12 jam. Iya, betul. Wah, luar biasa ya, Ibu Kemala bisa tidur sampai 12 jam. Akan tetapi Ibu tidur dengan durasi yang cukup panjang juga bisa meningkatkan stres Ibu ternyata. Nah, alangkah lebih baiknya tidurnya sesuai kebutuhan tubuh. Seperti itu. Kemudian meditasi yang bisa dilakukan ada yoga Ibu. Jadi Ibu bisa mengalihkan energinya untuk sebelum tidur bisa yoga dulu Ibu. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa memanajemen waktu, kemudian membina hubungan sosial dengan tetangga, dan intinya lingkungan yang positif. Kita menghindari lingkungan yang negatif agar energi kita tidak terbuang ke sana. Dan kita juga bisa melakukan relaksasi nafas dalam.
Baik, di sini manfaatnya seperti ini, jadi mengurangi stres juga ya poin utamanya, dan meningkatkan dukungan sosial dan emosional juga, serta bisa meningkatkan konsentrasi dan ketenangan pikiran. Nah, di sini bisa saya pandu, semuanya bisa diikuti ya. Kita memastikan kondisinya tenang, kalau ada bayi-bayi atau anak-anaknya mungkin diminta minggir dulu ya. Nah, saya pandu di sini ya, jadi silahkan bisa duduk dengan tenang. Posisikan senyaman mungkin Bapak Ibu, silakan duduk ya. Sudah? Nah, kalau sudah, silakan bisa posisikan seperti mbaknya ini ya. Mbaknya ini bisa duduk bersila atau duduk senyaman mungkin. Kemudian tarik nafas dalam. Setelah ditarik, bayangkan Ibu dan Bapak ada di pantai, gunung, daerah yang tenang, ada kicauan burung dan lain sebagainya. Kemudian bayangkan Bapak Ibu sudah ada di posisi atau impian keinginan Bapak Ibu. Kemudian lepaskan dari lubang hidung secara pelan-pelan. Nah, seperti itu. Sudah bisa ya Bapak Ibu, bisa diulangi nanti ketika di rumah. Nah, kita sudah sampai nih pada akhirnya, yaitu strategi manajemen stres ini sangat efektif ya. Saya ingin tahu dulu feedback dari Kak Bening nih, Ibu Bening ya, maaf saya, Ibu Bening, silakan. Apa yang Ibu dapatkan setelah penjelasan singkat saya tadi? Yang saya dapat tuh kayak gimana sih caranya biar nggak stres itu kan, dan ternyata biar nggak stres tuh caranya tuh simpel banget, cuma dengan tarik nafas, dengan membayangkan apa yang pengen saya rasakan nanti gitu. Gitu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Bening, luar biasa sekali ya. Ibu Bening sangat antusias dan mendengarkan ya. Nah, selanjutnya benar sekali yang disampaikan Bu Bening tadi, salah satunya ada meditasi. Nah, itu merupakan salah satu strategi untuk mengurangi stres. Kemudian menerapkan strategi manajemen ini bisa meningkatkan kesejahteraan mental Bapak Ibu. Jadi, saya doakan semoga Bapak Ibu semuanya bisa sehat selalu, sehat fisik, mental, dan dilancarkan segalanya. Karena ada quotes dari salah satu yang saya dapatkan di internet ya tadi, sembayanglah seolah kamu mati besok dan bekerja keraslah seolah kamu hidup 1000 tahun. Jadi kita harus menyeimbangkan kehidupan lahir dan batin kita, sehingga harapannya nanti ketika kita bekerja keras dan kita juga ikhlas dan tulus dengan pekerjaan kita, maka apa yang kita dapatkan tidak akan sia-sia. Seperti itu, terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan. Baik, saya rasa sudah paham. Terima kasih atas atensinya. Saya ingin memberikan apresiasi kepada tadi Bapak Jeremy, Bapak Andre, Ibu Keke, dan Ibu Bening ya. Semoga sehat selalu, dan Bapak Ibu semuanya di sini semoga lancar rezekinya dan selamat menunaikan ibadah puasa. Kurang lebihnya cukup. Marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Baik, berdoa dicukupkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Isal, bagus. Bagus ya. Kita jadi nggak ngantuk ya dengerin Isal ya. Oke, silakan. Isal, tanya ke Isal dulu nih, Brida. Apa yang Isal rasakan tadi pada saat memberikan promosi kesehatan? Yakin, nggak yakin, atau justru overconfident gitu? Sebenarnya dari saya sendiri berusaha untuk memaksimalkan PD dahulu, karena dengan kita menyebarkan semangat itu tentunya audiens juga bersemangat mendengarkan kita, begitu Ners. Iya, oke. Iya, kerasa sih, positive vibes-nya kerasa ya, sampai ke rumah gitu ya, sampai ke kita ya. Oke, dan emang itu yang dibutuhkan oleh teman-teman kita yang ada di yang di klinik ya, yang ada di komunitas ya, yang seperti ini ya. Harapannya 42 mahasiswa yang lainnya gitu ya, 41 mahasiswa yang lainnya juga sama ya, sepakat ya bahwa ketika kita memberikan promosi kesehatan itu kita harus full of energy. Ya, kita harus punya motivasi ya, panggilan jiwa gitu ya, yang bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga
spreading gitu ya. Jadi kita sebarkan kepada orang lain. Ya, tadi secara afektif bagus, secara kognitif ya lumayan ya secara kognitif ya, meskipun belum tepat itu sesuai dengan konsep relaksasi nafas dalam karena memang belum dapet ya psikiatri kan. Ini kombinasi antara relaksasi nafas dalam sama hipnotis 5 jari ini, tapi kurang tepatnya nggak apa-apa, bagus ya. Terus kemudian secara psikomotor sih saya yakin kalau Isal ya ketika berdiri di depan memberikan promosi kesehatan udah outstanding ya, saya udah yakin itu kelihatan ya, daripada saat luring juga saya sudah tahu ya bagaimana teman-teman di sini ya. Oke, itu Isal, apa yang kira-kira belum kau bisa lakukan dalam memberikan promosi kesehatan? Kalau di secara daring ini belum bisa menjangkau seluruhnya, jadi belum bisa tahu Oh iya. outputnya Oke, seperti terus? apa, feedbacknya, dan ketika kita ingin mendapatkan feedbacknya kan tentunya harus ada waktu lebih juga untuk mendapatkan feedback dari 43 orang ini, seperti itu. Nah, Iya, karena keterbatasan betul. waktu juga. Iya, betul. Oke, kalau daring memang seperti ini ya. Kalau luring kira-kira apa, Isal? Yang dari Isal sendiri belum mampu? Nggak ada kayaknya ya. Udah mampu semua sih. Iya, udah. Ya, setuju ya. Oke. Jadi kalau dilakukan secara luring, demonstrate ya beberapa metode yang perasaan kemarin sudah saya sampaikan ya di pertemuan sebelumnya ya. Sudah ya. Ada demonstrasi, ada case study, ya itu tetap ya, jangan lupa ya dipilih salah satu yang mau diterapkan ketika memberikan promosi kesehatan ya. Cuman Anda sudah tahu ketika di HPM atau Health Promotion Model itu Anda harus mengeksplor dulu aspek biopsikososial dari kelompok atau kelompok klien. Nah, tentu di awal sebelum kita memaparkan Anda boleh tanya terlebih dahulu. Ya, tadi sudah bagus ya. Tadi sudah bagus menanyakan terkait kondisi stres. Terus kalau stres kira-kira apa Pak yang dilakukan? Itu boleh ditanyakan dulu sebelum pindah slide ya, boleh. Terus kemudian tadi relaksasi nafas dalam dilakukan dengan demonstrasi. Udah bagus itu. Itu kalau di poli pagi gini itu semua pasien yang lagi duduk menunggu gilir itu ikut loh. Diminta berdiri ya berdiri mereka. Nah, itu luar biasa mereka. Ya, sampai teman-teman perawat pun ya ikut terhenyak dan diem dan ikut juga. Ikut berlatih juga gitu ya, ikut relaksasi nafas dalam juga. Terus kemudian sampai selesai itu dilakukan dengan baik ya. Bisa disupport dengan instrumen kalau misalkan punya speaker kecil gitu ya, itu bagus. Malah teman-teman pasien dari poli yang berbeda, poli jiwa itu ikut nengok dan ngikut juga, terus dipikir kok kayak ada senam atau apa gitu ya, mereka nggak ngerti karena poli jiwa kalau di Rumah Sakit Saiful Anwar itu berhadapan dengan poli jantung. Wah, itu banyak juga pasiennya. Ya, dan mereka tahu, oh ada mahasiswa tuh yang praktek profesi di poli jiwa. Nengok waduh lagi dilatih apa, ikut gitu ya. Dan yang ikut di situ bukan hanya pasien tapi juga keluarga gitu ya. Menyenangkan sebetulnya aktivitas ini ya. Tadi bagus manajemen stres dan jelas sekali ya peran perawat di sini melakukan manajemen, Anda juga mengkaji terkait dengan kondisi stres pasien atau kelompok pasien yang hadir. Ya, itu udah bagus ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, kita punya waktu 8 menit, Anda harus join ya dengan Zoom yang berikutnya. Kalau ada hal yang belum dimengerti terkait dengan Health Promotion Model, saya ingatkan kembali bahwa topik per topik yang ada di setiap mata kuliah, itu Bu Rida ngajarnya cuma di Promkes tapi gaya nih mau ngasih sarannya, nggak apa-apa ya. Jadi topik per topik yang ada di setiap mata kuliah itu nggak pecah ya. Dia tidak pecah ya, enggak friction, pecahan-pecahan, enggak. Jadi dia saling terkait satu dengan yang lain. Jadi ketika kita duduk pagi ini untuk mendengarkan materi konsep model promosi kesehatan, Anda tetap harus ingat ya, materi-materi yang lalu terkait dengan metode ya, metode pembelajaran, metode promosi kesehatan yang tetap harus langgeng Anda terapkan, Anda latih sehingga nanti pada saat Anda sudah lulus atau pada saat Anda sudah profesi itu sudah jadi something yang piece of cake gitu ya, yang gampang banget udah dilakukan. Jadi jangan dilupakan ya. Tadi ternyata di dalam promosi kesehatan ketika kita micro teaching itu tetap ya metode harus dipilih yang paling efektif apa ya kira-kira kalau pasiennya kondisinya stres. Nah, ini mungkin kalau tadi teman-teman tanya ke Isal, tadi itu sebetulnya settingnya di mana? Di mana sih Isal sebetulnya?
Kalau luring settingnya di mana? Di rumah sakit atau di komunitas? Kalau di SAP saya rencananya di balai desa begitu, Ners. Oh, di balai desa, di komunitas. Terus kemudian Iya. kelompok masyarakatnya itu siapa? Apakah semua rentang usia, ataukah khusus pada lansia, atau siapa? Bapak-bapak yang usianya dewasa akhir gitu, atau siapa? Ibu-ibu? Kalau di SAP saya rencanakan bukan untuk lansia, Ners, jadi fokus ke Oh. dewasa yang usianya intinya 21 sampai 50 atau yang sudah menikah begitu, Ners. 21, itu hati-hati juga. Jadi kita Iya. itu berdasarkan background atau latar belakang. Kelompok usia mana sih yang paling rentan atau prevalensi terjadinya stres itu paling tinggi. Terus tadi ada stimulan berupa video. Video tadi kan kapan nikah? Nah, itu kan nggak match ya, karena di situ kan berarti which is usianya dewasa muda ya. Iya, Itu Ners. yang Sebenarnya ditanya apa yang fokusnya- orang tuanya juga ya mungkin ya. Terus juga. Iya. Kalau rencana di awal rencananya fokusnya ke usia dewasa muda, Ners. Oh, dewasa muda. Iya. Oke. Iya, jadi memang kalau di usia dewasa muda dilihat juga ya biasanya faktor pemicu utamanya apa? Oh, ternyata kalau dilihat dari video ternyata tuntutan ya, tuntutan akademik, tuntutan orang tua, tuntutan hidup itu ya intinya itu. Nah, itu mungkin bisa dilihat prevalensinya berdasarkan data dari WHO atau WHO atau misalkan data dari CDC ya, teman-teman dewasa muda kalau di negara maju itu resiko stres apa enggak ya, sehingga kita bisa melihat gitu ya, oh ternyata negara dengan stres yang rendah itu wilayah-wilayah yang seperti apa sih karakteristiknya gitu ya, work life balance atau mungkin jam kerja atau jam apa ya, kalau di dewasa muda jam kuliah mungkin ya enggak harus hadir kok gitu mungkin ya. Cukup hadir pada saat tes atau ujian saja atau seperti apa, sehingga kita bisa mengadopsi juga gitu ya manajemen stres yang efektif sebetulnya untuk mengatasi masalah kesehatan jiwa yang dialami oleh dewasa muda, teman-teman di usia dewasa muda seperti kalian. Itu ya, nah, itu ilmu-ilmu baru mungkin ya kita perlu adopsi, tapi memang berbasis jurnal ya, butuh bukti dan memang really affected gitu ya, sangat memberikan dampak ya. Oke, itu ya dari saya. Silakan ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian untuk perkuliahan hari ini. Jangan lupa untuk leaflet ya bisa di submit melalui PC dan selanjutnya nanti akan ada evaluasi di minggu depan. Ya, kalau ada hal-hal yang masih nggak paham, nggak ngerti gitu ya, ketika Anda melakukan praktek mandiri ya dengan teman, Anda boleh tanya langsung ke saya di luar forum kelas ya. Itu ya, ada pertanyaan? Jeremy, Bening, Kemala, yang nyala itu Isa, yang lainnya ini lagi healing ya, kan sekarang gitu ya, dikit-dikit healing ya, itu Nabila, halo gitu ya, Andini. Oke, kalau tidak ada, terima kasih ya semuanya ya sudah hadir. Semoga kalian senantiasa sehat dan ilmunya bermanfaat. Terima kasih semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.